Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara membersihkan file tidak berguna dan clean up di Windows 11. Apa fungsi dan kegunaannya? 1. Bisa mengatasi local disk C penuh. 2. Bisa mengatasi laptop atau komputer lemot. 3. Bisa mengatasi error saat install aplikasi atau saat update Windows karena masalah temporary ya. Bukan cuma itu saja, tetapi masih banyak lagi fungsi dan kegunaannya ya. Langsung saja kita mulai. Caranya kita klik File Explorer, kemudian disk PC kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, local disk C saya sudah merah seperti ini. Artinya sudah hampir penuh ya. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian Windows kita double klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita cari folder software distribution ya teman-teman. Setelah ketemu kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Nah, apabila tampil file in use seperti ini, artinya file ini masih digunakan oleh sistem Windows kita ya teman-teman. Jadi kita checklist .is for all current item, kemudian skip. Nah, apabila tampil lagi folder in use seperti ini, artinya file atau folder ini masih digunakan oleh sistem Windows kita ya teman-teman. Jadi kita checklist lagi .is for all current item, kemudian skip. Selanjutnya kita buka run. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu run. Selanjutnya run kita klik. Selanjutnya di run kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu temp, kemudian OK, kemudian continue. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Selanjutnya File Explorer kita close. Selanjutnya kita buka run kembali ya teman-teman. Untuk cara cepatnya kita tekan tombol Windows dan R secara bersamaan pada keyboard. Nah, bagi teman-teman yang tidak berhasil menggunakan cara ini, silahkan buka run seperti cara yang pertama tadi ya. Selanjutnya di run kita ketikkan perintah lagi ya teman-teman, yaitu temp, kemudian OK. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Nah, apabila tampil file in use seperti ini lagi, artinya file ini masih digunakan oleh sistem Windows kita ya teman-teman. Jadi kita checklist .is for all current item, kemudian skip. Selanjutnya File Explorer kita close. Selanjutnya kita buka run kembali ya teman-teman.
Caranya kita tekan tombol Windows dan R secara bersamaan pada keyboard. Selanjutnya di run kita ketikkan perintah lagi ya teman-teman, yaitu private, kemudian OK, kemudian continue. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Nah, apabila tampil file in use seperti ini, artinya file ini masih digunakan oleh sistem Windows kita ya teman-teman. Jadi kita checklist .is for all current item, kemudian skip. Selanjutnya file explore kita close. Selanjutnya kita clean up local disk C. Caranya local disk C kita klik kanan, kemudian properti. Selanjutnya kita klik detail. Selanjutnya kita tunggu saja proses scanningnya sampai selesai ya teman-teman. Selanjutnya temporary file kita klik. Nah, selanjutnya kita checklist semua ya teman-teman, kecuali download. Karena apabila download kita checklist, maka seluruh file yang ada di folder download akan terhapus ya teman-teman. Apabila selain download semuanya sudah terchecklist, selanjutnya kita klik remove file, kemudian continue. Selanjutnya kita tunggu saja prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Apabila sudah selesai, selanjutnya kita close. Kemudian properti local disk C kita close. Selanjutnya this PC kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, local disk C saya sudah menjadi lega dan warnanya sudah tidak merah lagi ya teman-teman. Selanjutnya file explore kita close. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start, kemudian icon power kita klik, kemudian restart. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 11 sudah tampil ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini, tetapi local disk C-nya masih tetap penuh atau belum teratasi, silahkan ikuti tutorial cara menambah kapasitas local disk C dari local disk D ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya teman-teman. Sekian ya teman-teman penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.